Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, seperti yang sudah saya sampaikan ya di grup mahasiswa aktif bahwa pada sore hari ini saya akan mengadakan sosialisasi terkait dengan, alternatif kegiatan pengganti skripsi ya. Jadi, awalnya sebenarnya sosialisasi ini akan dilaksanakan langsung oleh pimpinan ya, pimpinan, USAID Solo untuk semua mahasiswa di semua prodi, tetapi kemarin, ada sedikit perubahan sehingga sosialisasi diserahkan pada masing-masing kaprodi kepada mahasiswanya. Nah, karena kemarin yang bertanya ke saya cukup banyak ya, sepertinya yang antusias itu, banyak sekali. Jadi saya memilih daripada saya jawab satu-satu, saya, adakan saja sosialisasi secara online. Eee, Nanti di sosialisasi ini mungkin saya tidak banyak menyampaikan detail tentang SK ya. SK harapan saya sudah dibaca oleh mahasiswa, sehingga nanti saya akan banyak mungkin menjawab pertanyaan yang kemarin sempat masuk ke saya lewat WhatsApp dan belum saya jawab ya. Saya janjikan jawabannya, saya berikan ketika sosialisasi. Oke, sekarang saya coba, share lagi ya untuk SK yang sudah dikeluarkan oleh rektor. Ya, jadi sebelum nanti saya berpanjang lebar menjelaskan SK ini, yang perlu menjadi catatan adalah, SK ini adalah kegiatan alternatif ya, sehingga kalau kita, eee, apa ya, gali lebih dalam namanya alternatif itu kan berarti normally-nya nggak seperti ini gitu ya. Artinya yang mengambil alternatif ini pasti adalah orang-orang tertentu yang mungkin secara kondisi mereka tidak bisa mengambil jalur skripsi seperti biasanya atau mereka pada saat ini sudah, memenuhi, apa ya, klasifikasi atau syarat kondisi seperti yang disebutkan di dalam SK, maka itu bisa dilanjutkan untuk menjadi kegiatan skripsi. Artinya dia tidak perlu, menempuh skripsi yang seperti normalnya skripsi, saat ini. Oke. Nah, saya akan jelaskan ya, apa sih kegiatan yang bisa diklaim atau bisa dijadikan pengganti skripsi yang di sini sudah dijelaskan ada 9 kegiatan, yaitu, program kreativitas mahasiswa, magang kerja industri, program magang dan studi independen, dan seterusnya. Nah, adapun yang menjadi, ranah dari, teknik industri itu semua ya, semua kecuali, eee, ini ya, ini juga, apa namanya, I ini kan sudah tertulis, ini khusus desain interior, ini kita tidak. Kemudian yang H ini juga, mahasiswa disabilitas, karena sampai saat ini di teknik industri belum ada mahasiswa disabilitas ya, jadi yang berlaku hanya A sampai G, yaitu 7 kegiatan alternatif. Nah, kemarin sempat ada yang tanya ke saya, "Bu, program kreativitas mahasiswa itu yang seperti apa?" Nah, itu adalah salah satu program Kemdikbud ya, resmi diselenggarakan oleh Kemdikbud seperti halnya MSIB yang poin C. Sehingga kalau ada kalau ada mahasiswa yang melakukan program magang secara mandiri itu masuknya poin B, yaitu magang kerja industri. Kalau MSIB itu diselenggarakan oleh Kemdikbud ya, yang itu ada proses seleksi administratif maupun, apa namanya, tes ya, ada tesnya yang mengerjakan soal itu, sehingga nanti, ada pengumuman lolos atau tidak. Demikian juga dengan PKM, itu ada proposal yang diunggah, eee, ke laman mahasiswa, kemudian nanti ada proses seleksi dan akhirnya lolos didanai. Nah, sekarang kita lihat dulu, persyaratannya. Jadi kalau teknik industri itu cukup, apa ya namanya, cukup ringan ya. Beberapa beberapa program studi itu kalau lolos PKM seandainya bukan PKM, RE atau apa ya, penelitian ya, riset ya,
itu tidak dianggap sebagai pengganti skripsi, hanya sebagai konversi mata kuliah lain. Tapi kalau di teknik industri, apapun jenis PKM yang lolos didanai itu dapat diklaim sebagai skripsi. Tapi di sini saya kasih catatan ya, dan ini sudah kesepakatan dari rapat kaprodi dekan dan juga pimpinan bahwa yang diakui sebagai kegiatan alternatif pengganti skripsi adalah yang dilaksanakan oleh mahasiswa pada semester akhir atau pada semester yang dia memang bisa mengambil skripsi. Artinya seperti ini, kalau ada mahasiswa semester awal yang dia mengikuti PKM, kemudian lolos didanai, maka PKM itu tidak bisa diklaim sebagai skripsi konversinya, tapi diklaim konversi mata kuliah lainnya. Tapi kalau dia sudah mahasiswa akhir yang memang sudah waktunya mengambil skripsi, maka PKM itu bisa diklaim atau bisa diteruskan menjadi kegiatan pengganti skripsi. Gitu ya. Jadi ini nanti sudah ada syarat-syaratnya ya. Ini PKM lolos didanai oleh Dikti, materi PKM sesuai dengan kompetensi. Nah, kalau kembali lagi ke teknik industri tidak membatasi jenis PKM-nya. Apapun jenis PKM yang lolos, walaupun itu kewirausahaan, tetap akan bisa diklaim sebagai pengganti skripsi. Nah, kemudian ini ada magang industri. Jadi di magang industri kemarin ada yang tanya ya, mahasiswa kelas karyawan, Bu, saya kan sudah bekerja dan selama saya bekerja ini saya di industri gitu. Apakah bisa itu diakui sebagai magang kerja industri? Bisa gitu. Yang terpenting di sini itu adalah bukan dia magang itu magang atau bekerja atau apa, tetapi nanti ini ada konsekuensi yang nanti kita bisa lihat di nilai ya, dia akan mendapat nilai A jika apa, A minus jika apa, dan lain sebagainya. Ya, di sini ada syaratnya juga, kegiatan magang dilaksanakan pada industri manufaktur atau jasa di luar mata kuliah magang atau PKL atau KKN yang ditetapkan oleh prodi dalam pedoman akademik ya. Tetap dibimbing oleh dosen sebidang ilmu yang sama dengan mahasiswa. Dan hasil magang itu disusun dalam laporan akhir dengan mengambil topik tertentu. Jadi yang menjadi catatan adalah ketika kalian mengambil magang kerja industri sebagai kegiatan alternatif, maka tetap harus menentukan topik yang didaftarkan ke sistem sistem online kita yang fstk.usaisolo.ac.id seperti biasanya, yaitu menggunakan jalur seperti biasa mengajukan topik, kemudian nanti akan saya beri pembimbing. Hanya saja pada case ini karena mungkin tidak seberat skripsi ya, pembimbingnya itu mungkin saja bisa satu orang saja gitu. Jadi tergantung dari seberapa sulit ya, seberapa sulit atau mungkin seberapa skupnya seberapa luas laporan yang dibuat. Kalau memang skupnya tidak terlalu luas, maka saya bisa saja memberikan hanya satu orang pembimbing saja. Nah, kemudian hasil magang ini dipublikasikan pada jurnal terakreditasi Sinta. Jadi walaupun magang, dia tetap membuat laporan. Nah, tapi mungkin yang membuat ringan itu adalah laporan ini tidak sedetail skripsi ya kalau laporan magang itu. Jadi laporan magang itu kalau bisa kita katakan mungkin seperti D3 ya, anak D3 bikin laporan tugas akhir. Jadi ada case, ada problem di situ, kemudian dia selesaikan gitu. Metodenya bahkan metode yang sederhana pun tidak masalah. Tetapi konsekuensinya adalah program magang ini itu akan bernilai setara skripsi ya, dan nilainya akan bagus jika dia berhasil terpublikasikan pada jurnal. Gitu. Jadi di sini nanti ada mahasiswa artikelnya dipublikasikan pada jurnal terindeks Sinta 1, 2 atau Proceeding, Seminar Internasional Bereputasi dan seterusnya. Nah, yang mungkin saya soroti lagi adalah karya seni monumental atau desain monumental. Kemarin ada yang menanyakan ke saya,
Bu, saya itu kalau misalnya membuat film atau membuat video yang berhubungan dengan teknik industri, apakah itu bisa menggantikan skripsi gitu? Atau ada juga yang, bentar ini kok ada yang berisik ini siapa ya? Ada yang berisik sebentar, nggak bisa ngeliat dari sini. Oke, ini ada yang bertanya ke saya, kalau saya bikin video atau saya bikin ya apa foto ya, foto-foto misalnya, dan foto saya mungkin atau mungkin apa ya karya desain kemasan atau apalah pernah membuat itu dan itu sudah bisa dipatenkan misalnya, apakah itu bisa diklaim sebagai pengganti skripsi? Saya katakan, kalau masih ada hubungannya dengan teknik industri, sebenarnya bisa-bisa saja ya. Sekali lagi, semua karya seni monumental, apalagi teknologi tepat guna, itu bisa diklaim sebagai skripsi. Tetapi ada syaratnya. Di sini kita bisa lihat bahwa nanti kalau berhubungan dengan karya seni, desain, apa segala macam, bahkan film itu tadi, maka dia harus berpotensi untuk bisa memperoleh haki ya poin C. Jadi berpotensi untuk memperoleh hak kekayaan intelektual. Nah, nanti pasti akan ada pertanyaan lagi, Bu, caranya bisa dapat hak itu gimana gitu. Nah, kami akan fasilitasi ya. Jadi karena ini mungkin banyak sekali mahasiswa yang tidak paham haki, tidak tahu hak paten, ya hak cipta. Nanti kami akan fasilitasi lewat pembimbing ya, lewat pembimbing atau nanti di lain kesempatan untuk yang mahasiswa di bawahnya akan kami adakan pelatihan tentang haki, hak cipta, hak paten gitu ya, supaya nanti ada gambaran, oh ternyata kalau saya mau ambil pengganti skripsi untuk dapat haki itu kesulitannya sampai segini loh gitu. Nah, kemudian ada juga syaratnya walaupun bisa merancang produk ataupun film ataupun video gitu ya, maka tetap membuat laporan. Tetapi laporan di sini itu bukan laporan seperti skripsi atau laporan magang, tetapi nanti laporan yang dipakai adalah laporan yang memang diusulkan untuk mendapatkan haki. Jadi sebenarnya sama saja, sekalian bikin laporan itu sekalian pengajuan haki gitu. Jadi memang pengajuan haki itu kan prosesnya cukup lama ya sampai hakinya keluar gitu. Nah, sambil menunggu keluarnya haki itu biasanya nanti akan ada beberapa kali revisi di laporan ya, kayak misalnya oh kurang ini kurang ini. Nah, laporan itu yang kita pakai sebagai bukti pengganti skripsi. Ya, kira-kira begitu. Kemudian untuk publikasi artikel ilmiah. Nah, selama ini mahasiswa yang skripsi di Usahaid itu pasti endingnya biasanya suruh submit artikel di jurnal ya, tapi tidak sampai publis, hanya submit aja. Nah, bagi mahasiswa yang mungkin belum tahu ya bagaimana proses publikasi artikel ilmiah. Jadi, publikasi artikel ilmiah itu harus memilih jurnalnya, nama jurnalnya dulu ya. Kalau kalian mau terbang artikel kalian di jurnal yang mana. Nah, nanti biasanya masing-masing jurnal itu kalau sintanya sudah bagus, waktu tunggunya itu biasanya juga lebih lama. Karena pasti yang mendaftar pada jurnal itu juga lebih banyak begitu. Nah, kendala pada publikasi artikel ilmiah ini adalah kita tidak bisa mempercepat waktu. Maksudnya, kalau dari pengelola jurnalnya itu memang proses review jurnalnya, proses revisi jurnalnya itu lama dari pengelola jurnal, maka kita tidak bisa mempercepat gitu. Yang bisa kita lakukan ya kita memulai skripsi lebih awal supaya kalau misalnya spare waktu lah ya, spare waktu 6 bulan lah, 6 bulan itu bisa terbit insya Allah kalau Sinta Sinta 3, 4 bisa terbit. Tapi kalau Sinta 1, Sinta 2 itu spare waktunya sampai 8 bulan. Biasanya seperti itu. 8 bulan setelah kita submit. Nah, nanti ada yang tanya lagi, Bu, saya pernah nerbitkan jurnal selama saya kuliah. Entah dari tugas, entah dari mana lah di perusahaan mungkin pernah ada perintah untuk menerbitkan jurnal. Nah, apakah itu bisa saya klaim sebagai skripsi? Itu tidak bisa. Ya, kenapa? Karena
semua yang bisa diklaim sebagai skripsi harus melalui proses pendaftaran seperti halnya kita mendaftar judul skripsi, gitu. Sehingga nanti mendaftar judul skripsi seperti biasa, nah tinggal konfirmasi ke kaprodi ya, ke saya, apakah kalian ingin menyelesaikan ini seperti normalnya skripsi, yaitu menggunakan laporan ataukah cukup dengan publikasi saja artikel ilmiah. Kalau kalian memilih jalur publikasi, tidak membuat laporan, maka ya harus sampai terpublikasi gitu. Artinya sampai ada jawaban dari pengelola jurnal bahwa artikel Anda accepted ya, LOA, Letter of Acceptance, nanti biasanya tulisannya artikel Anda telah diterima dan akan diterbitkan pada edisi kapan gitu. Walaupun diterbitkannya masih 2 tahun lagi enggak masalah. Yang penting sudah ada Letter of Acceptance bahwa artikel Anda sudah diterima dan akan diterbitkan. Itu sudah cukup. Jadi walaupun akan diterbitkan setahun lagi atau 2 tahun lagi, tapi kalau dari pengelola sudah memberikan LOA yang berisi artikel Anda layak untuk terbit, maka itu sudah selesai, dinyatakan selesai skripsinya melalui jalur publikasi artikel ilmiah. Dan kalau tadi ya, artikel itu diselesaikan semasa kuliah melalui tugas mata kuliah ya, maka itu bukan skripsi kecuali ya Anda mendaftarkan artikel itu sebagai artikel skripsi waktu mata kuliah. Jadi kan ada tuh ya sembari biasanya kan ada tuh mahasiswa kelas AC yang di semester itu masih ambil mata kuliah tapi juga ambil skripsi ya kan. Nah, mungkin mata kuliah yang berbarengan skripsi itu ngasih tugas bikin jurnal. Nah, boleh tuh jurnal pada tugas mata kuliah itu didaftarkan sebagai judul skripsi, silahkan. Berarti konsekuensinya adalah kalau sudah didaftarkan sebagai judul skripsi dan ingin diklaim sebagai skripsinya, maka harus sampai publish, tidak boleh cukup submit saja. Gitu. Kemudian, nah ini yang seru nih. Jadi ada program pengganti juga namanya mahasiswa wirausaha Usahed atau MWU. Jadi ini adalah untuk mahasiswa yang punya produk yang dijual ya. Jadi produk sendiri, bukan bukan reseller ya. Statusnya bukan reseller, bukan apa ya namanya, franchise, tapi memang produknya sendiri, dia buat sendiri dengan merek dia sendiri. Nah, itu bisa diklaim sebagai pengganti skripsi. Di sini ada syaratnya, yaitu mahasiswa usahanya minimal 6 bulan. Sudah berjalan 6 bulan dan saat mahasiswa melaksanakan ujian atau saat apa namanya, nanti sebentar, sebentar. Sebentar ya, nanti ya. Dan ketika nanti dipresentasikan untuk produknya, dulu ya. Dipresentasikan produk jualannya itu status usahanya masih aktif. Kemudian usahanya sudah memiliki izin PERT dan NIB ya. Dan ini ada syarat-syaratnya. Nah, tapi di sini ada juga tidak hanya produk atau jasa, tapi juga bisa berwujud konten kreator atau YouTuber ya. Kami mengakomodir YouTuber yang sudah sangat aktif dan memiliki subscriber yang memenuhi persyaratan monetisasi. Ya, sebentar ya. Ini seperti ada gangguan.
Oke, maaf saya sambung. Untuk konten kreator, jadi, bagi yang mahasiswa sudah pernah punya akun ya, ini bukan akun orang, akun sendiri, nanti akan ada metode pemeriksaan untuk, konten kreator ini saat ini memang masih dibuat panduan penilaiannya, karena untuk konten kreator ini, eee, apa namanya, panduan penilaiannya belum selesai ya. Jadi yang jelas, ketika sudah memenuhi persyaratan monetisasi atau sudah mendapat uang gitulah ya dari YouTube, entah dari subscriber-nya atau dari viewersnya, itu nanti bisa, diklaimkan sebagai, pengganti skripsi. Dan untuk ini juga akan, ada pembimbing dan mengikuti, prosedur yang sama. Jadi misalnya mau ambil wirausaha sebagai pengganti skripsi, maka di pengajuan judulnya, memasukkan judulnya juga adalah, judul yang berkaitan dengan usahanya sendiri, gitu. Jadi, nanti di sini akan ada catatan di bawah ya, untuk yang KWU ini, sangat diharapkan adalah membuat semacam buku ya, kalau nggak buku ya minimal hanya laporan tentang usaha yang sudah dia jalani. Mulai dari dia merintis usaha, bagaimana dia melakukan, usaha dari awal sampai usahanya, naik ya, up, kemudian settle dan lain sebagainya, sampai kondisi saat ini. Itu seperti menceritakan saja sebenarnya usaha ini berjalan seperti apa, kesulitannya selama, melakukan usaha, kemudian apa sih, apa ya namanya, solusi yang, mahasiswa hadirkan untuk menyelesaikan masalah, gitu. Oke, kemudian, mahasiswa berprestasi ini, cenderung gampang ya penilaiannya karena, eee ini mahasiswa yang dapat melakukan penggantian skripsi dengan prestasi ini adalah mahasiswa aktif yang mengikuti pemilihan mahasiswa berprestasi atau Pilmapres. Jadi mahasiswa berprestasi itu ada program dari Kemdikbud, kalau dari kampus sendiri belum ada ya, adanya dari Kemdikbud, tapi memang selama ini belum tersosialisasikan sih di Usaid gitu. Jadi ada programnya, mulai dari organisasinya berapa organisasi, kemudian menghasilkan karya-karya apa, EPK berapa, seperti itu. Nah, yang perlu menjadi catatan adalah nilai ya. Kalau selama ini dengan skripsi nilai itu bisa diperjuangkan ya di saat sidang gitu ya. Artinya, oh kelihatannya nggak bisa jawab nih misalnya, oh kelihatannya, meragukan nih jawabannya. Maka biasanya ketika sidang mahasiswa itu bisa bergaining dengan misalnya, "Kondisi saya seperti ini Bu, sehingga yang bisa saya lakukan adalah ini," begitu. Sehingga tidak jarang mahasiswa itu ketika skripsi, asalkan dia metode dilakukan dengan baik, kemudian pengumpulan data dilakukan dengan benar, analisisnya benar, baik, itu biasanya dapat A, seperti itu. Tetapi kalau menggunakan alternatif skripsi, karena memang alternatif skripsi itu tidak membutuhkan banyak analisis ya, atau pengolahan dengan metode-metode yang rumit, tapi lebih mengandalkan kepada pengalaman ya, experience. Jadi penilaiannya cukup, menurut saya cukup sulit ya. Nah, untuk PKM, di sini sudah ditentukan ya kalau lolos PIMNAS dia sebagai ketua tim maka nilainya A, tapi kalau dia anggota tim maka nilainya A minus. Ya, kalau lolos didanai, ya seperti yang sekarang kan PKM-nya masih selesai tahap administrasi ya, itu aja sudah bisa dikonversi menjadi 2 SKS. Nah, kalau lolos didanai dikti itu, bisa mendapatkan nilai A minus tanpa membuat laporan. Jadi, laporan yang dipakai itu adalah ya laporan hasil pelaksanaan PKM, yang itu nanti dipresentasikan saat Monef dengan dikti. Nah, itu saja yang dilampirkan untuk, pengganti skripsi. Nah, kemudian ini, ada tulisan laporan akhir PKM dipresentasikan di depan dosen penguji. Nah, adapun kalau, di teknik industri sendiri, ujian atau presentasi laporan PKM itu tidak semenegangkan kalau misalnya kita, sidang ya, sidang skripsi gitu. Bahkan cukup dengan presentasi di depan pembimbing PKM aja sudah cukup gitu. Karena sebenarnya ketika Monef PKM itu sudah, dilakukan presentasi di depan,
lebih dari 2 orang ya, mungkin 3 atau 4 orang yang menanyai mahasiswa tentang laporannya. Jadi kami tidak akan mempersulit, mahasiswa untuk setelah lolos di Danedikti sudah ada presentasi kok di penguji dipresentasikan sampai menegangkan lagi itu enggak. Jadi cukup melaporkan saja laporan PKM-nya, kemudian, melaporkan sedikit apa kendala dan hasil presentasi di depan, tim Monef, Dikti sudah cukup. Nah, kemudian ini ada, kalau misalnya mau menaikkan grade nilai ya, misalnya, "Oh saya lolos di Danedikti nih Bu, tapi cuma dapat A minus," gitu. Kalau mau dapat A plus gimana? Nah, ini ada catatan. Jadi bisa di, eee, publikasikan artikel ilmiahnya, maka bisa naik nilainya dari A minus menjadi, A gitu ya, atau dari B plus menjadi A minus, atau bahkan jadi A, tergantung publikasinya sampai ke Sinta berapa, seperti itu, atau mungkin sampai ke Scopus ya. Nah, ini sama ketentuan nilainya untuk magang industri ya, sama. Jadi, nilai A itu jika apa, jika hasil magangnya dipublikasikan di jurnal Sinta 1, Sinta 2, terindeks Scopus atau proceeding seminar terindeks Scopus, maka bebas sidang tugas akhir. Artinya tidak perlu sidang skripsi, tinggal nunjukin aja artikelnya, "Bu, artikel saya yang kemarin pengajuan judul sudah tembus Sinta 1 atau Sinta 2 ini." Sudah selesai. Tidak perlu bikin laporan, tidak perlu ada seminar, tidak perlu ada sidang. Nah, atau ini, sudah berhasil dipublikasikan pada Sinta 3 atau Sinta 4, atau jurnal terindeks DOAJ atau seminar internasional. Terindeks DOAJ itu biasanya sudah, dia setara jurnal internasional tapi belum ada, eee, peringkatnya gitu, jadi terakreditasi internasional. Nah, akan tetapi kalau masih Sinta 3 atau 4, mahasiswa wajib presentasi, artikelnya yang dipresentasikan, jadi bukan laporan. Jadi memang kalau magang itu laporannya, itu sederhana tidak apa-apa. Jadi magang kerja industri itu laporannya sederhana tidak apa-apa dan, yang terpenting itu sebenarnya artikel, ilmiahnya yang dipublikasikan. Nah, ini juga ada nilai A minus jika, tembus ke Sinta 5 dan Sinta 6 dan seterusnya ya. Kalau hanya membuat laporan akhir, tidak dilanjutkan ke artikel ilmiah, maka itu juga bisa diklaimkan sebagai skripsi tapi nilainya hanya B. Jadi memang, alternatif kegiatan pengganti skripsi ini sangat membantu mahasiswa yang pengen cepat lulus, tapi nilainya tidak terlalu bagus nggak apa-apa, ya. Kasarannya seperti itu, yang penting saya cepat lulus Bu, masalah nilai skripsi saya mau B, mau B plus, mau A minus, nggak usah A juga nggak apa-apa. Nah, itu bisa memilih alternatif ini ya, mengambil yang paling rendah nilainya, gitu. Sampai sini dulu ya, mungkin, ada yang mau ditanyakan? Kalau yang nilai-nilainya nanti ke bawah bisa dibaca sendiri ya ketentuannya. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Ya, selamat sore Bu Anita. Ya, selamat Ya sore Bu, Pak Zia. ya Bu, makasih kesempatannya. Pertanyaannya sebelum lanjut ke pertanyaan inti gitu ya. Pertanyaan dasarnya dulu, kalau sudah mengajukan judul skripsi dan bahkan sudah mendapat persetujuan, apakah boleh imannya sedikit geser untuk juga coba jalur ini Bu? Boleh boleh. Jadi, kalau Kak Zia kemarin sudah dapat pembimbing ya? Iya Pakai Bu. skripsi ya. Jadi kalau apalagi sudah dapat pembimbing itu, mau memilih artikel ilmiah saja nggak apa-apa, silahkan. Atau mungkin, beda sama sekali dari judul yang sudah diajukan, maka boleh mengulang pengajuan judul lagi ke sistem, nanti kita akan ganti SK baru. Jadi judulnya apa, pembimbingnya siapa, seperti itu. Untuk sistem memang ini sedang dalam proses ya, ke depannya nanti akan terkategorikan, akan ada pilihan, mahasiswa ketika ambil judul itu, maka itu mau pilih, normal skripsi atau kegiatan alternatif. Kalau kegiatan alternatif, nanti alternatif mana yang dipilih, itu seharusnya muncul di sistem saat mendaftar, tapi karena ini sedang proses menuju ke sana ya, perbaikan sistemnya, sehingga masih pakai sistem lama, hanya nanti skemanya, melapor saja ke Kaprodi, ini
mau pakai jalur skripsi normal atau kegiatan alternatif gitu. Ya, baik, Gitu. Mhm. Bu Anita. Jadi kalau yang pertanyaan inti yang mau saya ajukan ini terkait dengan yang ada kaitannya dengan haki tadi ya, Bu. Mhm. Jadi saya tahun lalu itu meresmikan satu konsep, memang itu tidak diurusin hak paten ya, Bu. Mhm. Jadi ada konsep selamat ini yang Indonesia banget. Jadi istilahnya itu adalah selamat pakai hati, disingkat sepakat gitu ya. Mhm. Itu sudah dibikin logonya, ada filosofinya, kemudian mengambil konsep kaitannya dengan Pancasila, itu ada websitenya sih Bu. Eh, Kalau menurut saya gitu ya, karena ada satu opsi, kan ada kata kuncinya di situ potensi eh, bisa apa namanya diurus ke haki. Mungkin itu kalau pendapat saya pribadi harusnya itu bisa dibikin hak paten kalau memang pengen kan gitu. Nah jadi eh, websitenya itu selamatpakaihati.id Bu. Nah memang sebenarnya ini campur ya. Jadi ada satu konsep bagaimana membudayakan keselamatan kerja terutama dengan cara yang Indonesia banget berlandaskan Pancasila. Di situ campur juga dengan konten kreator Bu, karena di situ selain konsep, artikel-artikelnya, pemikirannya, di situ juga ada bikin poster-posternya, ada guideline sampai video-video kan gitu. Tapi karena niatnya membuat itu tidak untuk komersil, lebih kepada berkontribusi untuk Indonesia gitu, sehingga kayak konten yang dibikin sekian bulan terakhir itu lebih disebar justru tidak ke YouTube tapi ke media sosial. Ada juga platformnya si Sepakat ID ini Bu. Apakah itu bisa juga masuk ke dalam kategori karya yang potensi dihaki? Jadi hakinya itu konsep sepakat atau selamat pakai hatinya itu sih Bu Anita. Ya, jadi, itu bentuknya website ya, Pak, ya? Bentuknya wadahnya untuk itu website Mhm. untuk Tapi yang apa mau namanya? dihakikan apa? Videonya atau apa? Konsepnya, enggak Konsepnya? konsepnya, si sepakatnya itu Bu. Jadi si sepakatnya itu kan ada logonya, ada filosofinya, semangatnya kemana gitu. Jadi lebih ke konsep Oke. sepakatnya itu Bu yang mau dihakikan, bukan bukan bagian dari isinya entah itu video, poster apapun tulisan, tapi si Mhm. sepakatnya itu sendiri Bu. Ya. Ya, jadi sebenarnya, terkait dengan haki karya seni ya, saya, ulangi sekali lagi. Jadi, sebenarnya kalau, untuk teknik industri yang jelas bisa diklaim itu adalah teknologi tepat guna ya. Artinya, teknologinya boleh macam-macam ya, boleh fisik, boleh maya ya, berupa, sistem informasi gitu ya. Nah kalau, kondisinya Pak Zia, apakah yang seperti itu bisa diklaim sebagai skripsi? Itu jadi, bisa tetapi akan kemungkinan berubah, apa ya, kontennya atau konsepnya. Jadi, mmm, alternatif pengganti skripsi itu bukan seperti misalnya begini, kita sebelum kuliah atau selama kuliah itu secara mandiri sudah bikin produk nih dan ini produk tertentu ya, selama itu belum pernah ada biasanya memang potensi dapat haki ya, atau hak cipta, atau hak paten apalah. Cuma dalam konteks skripsi itu tidak bisa, kita berdiri sendiri tanpa ada pembimbing gitu, karena pertanggungjawabannya itu adalah antara mahasiswa dengan pembimbingnya. Sehingga hasil karya yang bisa diklaim dari kegiatan alternatif pengganti skripsi itu adalah yang sudah, menjadi pemikiran antara mahasiswa dengan, dosen pembimbing. Adapun kalau misalnya itu ya Pak Zia nih mungkin akan meng-upgrade ya, itu si apa tadi, si hati atau apa tadi, itu Sepakat, sepakat. sepakat Selamat pakai sepakat, hati. Nah, sepakat pakai hati. Nah itu misalnya akan diklaim sebagai keadaan alternatif pengganti skripsi, kemudian dimasukkan judulnya, kemudian dapat pembimbing lah itu misalnya Bu Erna. Bu Erna mengevaluasi ternyata, ada beberapa yang kurang misalnya menurut beliau dan
dirombak di beberapa bagian, kemudian setelah itu baru diusulkan hak cipta, itu mungkin bisa. Tetapi kalau hanya karya Pak Zia tanpa ada campur tangan pembimbing, kemudian tahu-tahu dihakikan, maka itu tidak bisa diklaim sebagai skripsi. Gitu, Pak. Ya, ya. Siap, noted, Bu. Mhm. Sebenarnya memang itu belum belum apa ya, belum sesuatu yang udah bergulir mateng banget gitu, Bu. Jadi dulu itu dibikin memang ada niatan itu tapi vakum karena sibuk kuliah apa Mhm. segala macem sampai akhirnya cuma bikin-bikin video di media sosialnya. Karena ada pilihan ini, materi-materi yang pernah dipikirkan untuk mengisi supaya itu benar-benar isinya kaya gitu ya, itu jadi kepikiran untuk saya hidupkan, benar-benar hidupkan gitu. Nah, tentu itu harus melibatkan dosen pembimbing, Mhm. termasuk materi yang jadi konten kreator di media sosialnya itu kan juga belum saya masukin ke situ. Walaupun bandwidth-nya itu udah unlimited, Bu, mau masukin berapapun bisa dia tampung, tapi belum Mmm. saya masukin. Sehingga pencerahan-pencerahan ini mungkin bisa disempurnakan kalau itu apa namanya menurut dosen pembimbing, satu menurut prodi itu bisa dipakai sebagai alternatif. Nah, baru itu memang harus disempurnakan sih, Bu, karena baru isinya itu baru tentang konsep dasar, filosofi sama kaitannya itu dengan Pancasila apa baru di situ, Bu, tapi isian seterusnya bagaimana aplikasinya memang belum. Iya iya, Jadi bisa, Pak. kepikiran karena itu, siap. Mhm. Iya bisa. Jadi, apalagi kalau kaitannya sama K3 ini tadi disebutkan, K3 termasuk bidang salah satu bidang keilmuan di teknik industri, jadi itu bisa bisa, diklaim berarti nanti untuk judulnya silahkan bisa dirancang yang berbau K3 di pengajuan judul eee, atau seperti apa. Jadi memang kegiatan pengganti skripsi ini main di output ya, main di output langsung jadinya seperti ini. Tapi kalau skripsi itu bisa kita bilang ya hanya buku gitu. Makanya kemarin di dalam rapat bersama rektor dibilang ke depan itu akan lebih baik jika skripsi itu laporan skripsi itu mulai berkurang ya, berganti dengan output. Jadi output-nya apa? Minimal output-nya itu artikel gitu. Kalau seperti Pak Zia mungkin sudah berwujud, benda ya atau objek yang bisa dihakikan, bisa dipakai orang, itu sudah lebih bagus lagi gitu. Oke, ada lagi pertanyaannya? Saya sih cukup, Bu. Terima kasih Oke, banyak. sama-sama Pak Saya Zia. bumi Ya, tertipu. Terima ya, kasih, Bu. ya, sama-sama. Yang lain yang lain? Yang kemarin sempat oh ini tadi ada yang masuk ya pertanyaan, dari Adinda, mohon izin bertanya jika untuk mempresentasikan artikel apakah sama halnya seperti sidang? Iya, sama. Jadi karena, artikel itu kan di dalamnya ada pendahuluan, ada metode ya, kemudian ada hasil dan analisis, maka itu sebenarnya seperti skripsi ya, hanya saja bentuknya bukan buku skripsi, tetapi bentuknya artikel. Maka nanti ya tetap harus dipresentasikan ketika sidang, ya bedanya kalau sidang skripsi ya yang dipresentasikan draft skripsi, draft laporan, tapi kalau Adinda mau pakai artikel, berarti yang dipresentasikan adalah artikel skripsinya, ya. Jadi kalau, menurut saya pribadi ketika kalian berhasil untuk menggunakan alternatif pengganti skripsinya itu publikasi artikel, itu bargaining-nya lebih besar sih sebenarnya daripada, hanya laporan skripsi, gitu. Kenapa? Karena untuk bisa publikasi artikel sampai, Sinta 2 itu tuh menurut saya cukup sulit ya dan biayanya kalau, ya tergantung ya jurnalnya tidak harus jurnal teknik industri kalau memang temanya adalah tema manajemen, SDM mungkin itu bisa di jurnal manajemen. Kalau jurnal teknik industri sendiri kalau Sinta 2 itu paling murah itu sudah 1 juta per artikelnya, gitu. Jadi kalau di luar teknik industri mungkin bisa lebih mahal lagi, bisa 1,5 juta. Cuma, itu nanti anu ya, maksud saya, itu pilihan dari mahasiswa semua dan, ketika kalian sudah berhasil untuk, tadi ya, ini kan bahkan bisa di Sinta 3 atau Sinta 4 itu sudah dapat nilai A. Nah kalau, Sinta 3 sampai Sinta 3 atau Sinta 4 itu ada yang masih gratis ya, tidak berbayar sama sekali, tapi waktu tunggunya lumayan lama.
Saya pernah di Undip itu Sinta 3, waktunya sekitar 6 bulan lebih sedikit gitu. Jadi misalnya kalian udah selesai nih artikelnya, dari kalian submit artikel sampai keluar keputusan ini layak untuk publikasi itu sekitar 6 bulan gitu. Maka kalian harus spare waktu kan itu sebelum dinyatakan, bisa publikasi kan berarti kalian belum dinyatakan lulus tuh. Nah itu kalian terkatung-katung, nah biasanya di situ. Nah, maka, bisa memilih, apa namanya, jurnal-jurnal yang memang cepat untuk, reviewnya, gitu. Nah, kalau mau Sinta 5 atau Sinta 6 juga boleh, tapi artikelnya minimal 2 artikel. Dipresentasikan seperti layaknya sidang, tapi tidak akan menurut saya, tidak akan semengerikan kalau sidang skripsi. Kenapa? Karena ketika sebuah artikel penelitian sudah layak publish di jurnal tertentu, itu biasanya reviewernya itu minimal itu sudah doktor, ya doktor profesor. Jadi kalau sudah apalagi kalau sudah Sinta 3 ya, Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, itu biasanya reviewernya dokter-dokter sehingga, untuk mempertanggungjawabkan, artikel itu tidak semengerikan kalau, laporan skripsi, gitu ya. Kemudian, ada lagi yang bertanya, siapa ini tadi? Adinda lagi ya, jika ada biaya yang timbul ketika hendak publikasi terindeks Scopus, apakah kemungkinan akan mendapatkan bantuan biaya? Apakah submit artikel harus ACC dosen pembimbing terlebih dahulu atau bisa berjalan beriringan sambil bimbingan sambil submit? Ya, Eee, kalau terindeks Scopus itu apakah bisa, diusulkan biaya? Itu tidak bisa. Jadi biaya publikasi jurnal itu, murni dari mahasiswa. Ya bahkan untuk yang Scopus itu ada sebenarnya yang gratis, tetapi itu tadi, apa namanya, nemunya susah gitu ya. Saran saya kalau tidak biasa berselancar di Scopus, mending pakai yang Sinta saja, ya main di Sinta 3 atau Sinta 4, itu masih banyak yang berbayar paling cuma 100.000, 200.000 itu masih ada, atau 300.000 itu masih ada, gitu. Ya kalau menurut saya ya daripada kemudian kalian mungkin, menyempatkan waktu untuk seminar, skripsi, kemudian nanti sidang skripsi, menurut saya enak seperti itu sih. Nah kemudian apakah submit artikel itu bisa berjalan beriringan ya, sambil bimbingan? Itu enggak bisa. Lah yang kalian submit-kan itu kan berarti setelah bimbingan kalian selesai ya kan, yang di-submit itu biasanya kan adalah, dari pendahuluan sampai hasil, sampai analisis, itu jadi satu artikel. Nah dari situ kemudian baru bisa jadi satu artikel kemudian di-submit. Nah, kalau sudah submit itu harusnya statusnya sudah nggak bimbingan gitu ya, sudah nggak bimbingan. Jadi tinggal nunggu apakah ada revisi dari pengelola jurnalnya apa enggak. Kalau ada revisi, baru bimbingan lagi sama, pembimbing, "Bu, ini saya ada revisi ini." Misalnya kalian nggak ngerti nih maksud revisi dari pengelola jurnalnya apa, bisa konsultasi ke pembimbing, "Maksudnya ini saya direvisi seperti apa ya, Bu?" Nah, itu berlangsung terus gitu. Kalau kalian beruntung revisi dari jurnal itu mungkin hanya sekali, 2 kali ya, tapi kalau mungkin kontennya masih kurang berisi, biasanya bisa sampai 5 kali revisi, 4, 5 kali revisi, begitu. Ya, asalkan, kalau jurnalnya bisa cepat reviewnya sih 5 kali revisi itu tidak akan masalah ya. Ya jadi masalah itu biasanya ada pengelola jurnal yang memang itu, apa ya, arus masuk artikelnya itu ramai sekali, itu biasanya memang lama, reviewnya. Seperti itu. Kemudian untuk poin magang di situ dijelaskan adalah magang di luar kurikulum PKL. Nah, jika sebelum PKL saya pernah melakukan magang di tempat yang berbeda, maka sekiranya ada masukan. Jika sebelum PKL saya pernah melakukan magang di tempat yang berbeda, maka sekiranya silakan. Kalau pernah melakukan magang di tempat yang lain selain PKL boleh. Karena apa? Karena magang industri itu output-nya sebenarnya bukan kapan magangnya, tetapi kapan kalian bikin laporan magangnya dan kapan artikelnya dibuat. Tadi sudah dijelaskan ya bahwa kalau output-nya hanya laporan magang, itu nilainya B, mentok di B saja. Tapi kalau laporan magang itu bisa dibikin artikel dan sampai ke Sinta,
3, 4, 1, 2, maka nilainya bisa menjadi A. Intinya sebenarnya kan outputnya artikel ilmiah yang terbit gitu kan. Jadi kapan magangnya, selama itu magangnya, masa iya magang 3 tahun yang lalu ya nggak bisa ya, paling enggak ya magangnya masih setahun yang lalu dan datanya masih bisa dipertanggungjawabkan. Kalau nanti nulis di artikel kok datanya sudah data 3, 4 tahun yang lalu ya juga pasti akan menjadi catatan di reviewer. Data harap diperbaharui ya, biasanya seperti itu. Sehingga tidak bisa juga memakai data magang yang sudah lama baru dibuat artikelnya. Assalamualaikum Bu, Ya, silahkan izin Marenda. bertanya, Boleh. untuk yang mahasiswa kewirausahaan itu kan saya lihat ada beberapa syarat, contohnya yang seperti usaha produk, usaha jasa, dan konten kreator. Itu saya Terus? mau tanya, untuk kalau usaha agribisnis itu bisa nggak dimasukkan di situ Bu? Usaha apa? Agribisnis Bu, Oh, peternakan. agribisnis. Oh, bisa. Itu berarti yang dijual apa? Kalau saya kan pelaku peternakan ayam, tapi saya juga ikut dengan PT Bu, kerjasama. Kerjasama Terus? nanti itu saya bagiannya itu cuma untuk pembesaran, dari pembesaran tenaga sama tempatnya saja Bu. Dari bibit untuk pakan itu yang ngurusi dari PT semua Bu. Sampai pencarian bakulnya Bu. Ya. Ya, jadi berarti lebih ikut ke PT ya itu ya? Kalau itu sih itu sudah umum ya Bu, di semua para peternak sekarang itu ikut PT dalam kemudahan mencari bibit itu nanti lebih mudah, kemudahan order pakan juga, sampai ke mencari bakul para pembelinya itu Bu. Jadi tugasnya peternak yang sekarang itu hanya penyedia lahan, terus tenaga, sama kontrol ayam-ayamnya itu Bu. Iya. Sebenarnya bisa saja diklaim sebagai skripsi, tapi itu nanti tidak bisa nilainya maksimal, tidak bisa A atau A minus, nggak bisa. Jadi bisanya B plus atau B. Kenapa? Karena dia sulit ya, itu misalnya di follow up ke hak cipta atau hak paten kan, karena memang kan usaha, maksudnya tidak ada hal yang baru kan dari usaha itu ya. Iya Sehingga Bu. untuk mencari hak cipta atau hak patennya itu akan sulit. Ya, nggak masalah, di sini ada alternatif lain. Jadi kayak misal nilainya mentok di B plus nih ya, misalnya hasil MBU-nya atau dalam proses kamu melakukan usaha itu ada yang bisa ditulis misalnya, dan kamu terbitkan di jurnal nasional yang tidak bereputasi atau tidak bersinta, itu kan lebih mudah ya. Misalnya dimasukin di salah satu jurnal di kampus Usahid lah, itu banyak yang gratis itu. Ya. Dan itu bisa, itu nilainya B plus. Tapi kalau misalnya mau naikkan grade di sini boleh catatannya menyusun buku ber-ISBN dari wirausahanya yang dan itu mencantumkan nama dosen pembimbing sebagai penulis kedua. Gitu. Jadi membuat buku itu habis berapa Bu? Ya kemarin dari pengalaman beberapa dosen tergantung penerbit ya, tapi sekitar 400-an gitu nanti nerbitin buku. Nah itu nanti grade-nya bisa jadi A. Tapi kalau hanya seperti tadi mungkin mentok di B+. Gitu. Bikin laporan terkait dengan wirausaha yang dia lakukan. Ambil satu tema saja yang kira-kira menarik untuk dipresentasikan. Itu nanti bisa, tapi nilainya mentok di B+. Ya, itu kan tadi tidak bisa didaftarkan ke Haki ya Bu ya. Itu kan berarti saya bisa ambil alternatif yang cuma menceritakan alur perjalanan dari awal sampai sekarang ini ya Bu ya. Iya, itu nanti dalam bentuk buku kan. Iya. Ya bisa. Jadi misalnya nih, sekarang yang sedang digarap oleh dosen teknik industri itu adalah salah satu buku dari pengusaha pengalengan ikan ya. Pengalengan
penelitian. Jadi dia itu sebenarnya isi bukunya cuma menceritakan tentang awal dia mendirikan perusahaan itu gimana, kemudian cara dia mengatur produksinya gimana, cara dia mengatur pemasaran, cara dia mengatur administrasi dan lain-lain itu dibukukan dalam satu buku. Nah, kemudian kita kasih ke penerbit gitu ya. Mesti bayar itu tadi sekitar 400-500. Nah, udah selesai. Jadi bisa. Kan tadi bisa kan dengan menaikkan grade, jadi nggak perlu hak cipta, tapi sebagai gantinya menyusun buku yang ber-ISBN. Jadi nanti hak ciptanya jadi buku, bukan jadi produknya gitu. Tapi jadi buku. Mungkin ada ya beberapa orang yang, aduh saya pengen ternak, gimana ya, susah nggak ya gitu. Mungkin dengan membaca buku kamu, mereka akan punya gambaran, oh ternyata nggak susah loh ternak ayam, misalnya kayak gitu. Gitu. Ya. Ya, jadi bisa, sangat bisa. Dan itu mungkin lebih enak ya, karena seperti bercerita saja saya dari awal sampai sekarang seperti apa gitu. Oke, mungkin ada yang mau bertanya langsung lagi sebelum saya baca chat? Terima kasih Bu Anita. Iya, sama-sama. Yang chat saya lanjutkan ya. Jadi ini ada dari Faradila. Oh, dari Firda dulu. Jadi mohon maaf izin bertanya, berdasarkan SK kan ada mekanisme proceeding juga. Apakah itu sesuai dengan bunyi yang di SK? Maksudnya bagaimana tuh? Proceeding ya bisa, proceeding. Proceeding itu seperti hanya jurnal, tetapi dia itu kan harus presentasi ya. Harus presentasi dan dia tidak ada review seperti halnya jurnal yang berkali-kali, tapi reviewnya itu saat dia presentasi. Itu bedanya proceeding sama jurnal biasa. Dan proceeding ini juga ada yang sifatnya nasional, maksudnya diselenggarakan secara nasional di dalam negeri dan ada juga yang di luar negeri ya, tergantung. Ada yang terindeks Scopus, ada yang hanya Sinta. Itu proceedingnya. Jadi beda-beda. Boleh sama halnya seperti jurnal. Hanya beda mekanisme aja antara proceeding sama jurnal itu. Gitu. Kemudian Faradila izin bertanya Bu, apakah magang harus di PT? Industri lebih tepatnya. Ya kalau CV misalnya, CV itu kan industri manufaktur yang sudah pekerjanya misalnya di atas 50 orang. Nah, tapi kalau misalnya ada tuh yang PT Bu, tapi cuma 3 orang pekerjanya 5 orang nggak bisa. Jadi memang magang itu bedakan, magang itu jarang ya yang magang itu kok di perusahaan home industry itu namanya bukan magang, walaupun home industry itu sudah PT gitu. Jadi magang itu memang benar-benar di industri, industri yang punya pekerja banyak, karyawannya banyak begitu. Kemudian izin bertanya Bu, kalau mengambil judul usaha jual beli mobil atau bisnis kos, apakah bisa dibuat makalah dan masuk penilaian? Dan showroom saya sudah ada CV-nya. Ini masuknya apa? Maksudnya jalur magang. Jadi kalau sekali lagi ya, kalau magang tadi ya seperti tadi, magang tidak harus PT, bisa CV, tapi tidak bisa ya misalnya CV pekerjaan magang di showroom nih. Showroom itu berapa orang saja atau lingkup perusahaannya kecil, tidak bisa gitu. Kalau untuk penelitian biasa sih, skripsi sih ayo ya, tapi kalau untuk kategori magang, kan tadi magang ya, dan magang itu kan ada kriteria ya, magang tuh nggak bisa 2 minggu kan, nggak bisa 3 minggu, ya paling enggak 3-4 bulan lah paling enggak magang itu. Ya untuk apakah bisa CV-nya itu diklaimkan sebagai tempat magang atau tidak, yaitu nanti bisa konsultasi lebih lanjut ya, karena kemarin saya sempat kecolongan ketika ada mahasiswa yang saya bebaskan untuk mencari tempat magang sendiri, itu ternyata mereka magang di tempat apa ya, sudah berbentuk CV, tetapi ternyata pegawainya cuma 5-6 orang gitu. Lah terus saya tanya, lah itu CV apa gitu. Nah, ternyata
ya bergerak hanya di bidang distributor seperti itu. Nah, harapan saya ya bukan seperti itu ya magangnya. Jadi memang benar-benar magang industri di mana kita bisa memperoleh banyak pengalaman, pengetahuan dari bisnis prosesnya itu. Dari A sampai Z-nya itu banyak sekali yang bisa dipelajari. Begitu Saiful Rizal ya. Nanti untuk showroom-nya kalau bisnis kos, nah itu mungkin tadi ya masuknya wirausaha saja, masuk ke wirausaha kalau mau ya. Jadi karena itu usaha kamu sendiri, silahkan dimasukkan ke jalur mahasiswa wirausaha usahin. Ya kalau berpotensi dapat paten bisa langsung nilai A. Tapi kalau tidak potensi seperti tadi yang pertanyaan sebelumnya, mentok di Bebas, kamu bisa bikin buku yang itu mungkin berisi tentang cerita bagaimana perjalanan usaha kamu menjalani usaha itu. Yang itu nanti ada nilai keilmuan yang bisa kamu transfer kepada orang lain. Gitu. Itu ya kira-kira mungkin ada lagi yang mau ditanyakan sebelum saya akhiri, ini sudah jam 5. Atau sudah cukup? Saya rasa sudah cukup ya penjelasan dari saya. Jadi pada intinya karena ini adalah kegiatan alternatif, maka normalinya adalah ya skripsi seperti biasanya membuat laporan. Nah, mungkin akan ada kasus di mana misalnya, Bu, artikel saya ini nggak terbit-terbit nih, Bu, gimana nih? Gitu. Wah, itu biasanya yang akan menjadi kendala kalau misalnya sudah terlanjur bikin memilih untuk yang artikel ilmiah. Ya mau nggak mau kalau sudah memilih jalur itu ya pilih saja jurnal yang lebih cepat seperti itu. Mungkin akan turun grade nilai ya nggak masalah, tapi at least skripsi selesai. Begitu. Memang perlu perencanaan sekali ya kalau memilih kegiatan alternatif ini. Ya walaupun ada banyak sekali suara di luar sana ya kayak misalnya oh nanti kalau milih jalur alternatif skripsi bisa bayar Bu, misalnya kenal sama pengelola jurnalnya nanti bisa bayar langsung terbit atau tawar-menawar sama pengelolanya saya bayar lebih banyak tapi saya langsung dipublikasikan tidak perlu review itu kan bisa juga. Sebenarnya nggak hanya soal artikel ya, kalian bikin skripsi pun ada jokinya gitu ya. Jadi saya tidak akan berpikir kemana-mana, saya benar-benar berharap kejujuran dan kebermanfaatan dari apa yang kalian lakukan itu saja. Karena semua yang kalian lakukan itu konsekuensinya akan kembali ke kalian sendiri gitu. Jadi saya percaya bahwa masing-masing mahasiswa itu pasti punya potensi yang perlu dihargai sehingga tidak harus membuat laporan skripsi seperti yang tertera dalam SK kegiatan alternatif skripsi ini. Gitu ya, kurang lebihnya untuk sosialisasi pada hari ini harapan kami mahasiswa bisa lebih cepat lulus ya dengan adanya SK ini sehingga kalau misalnya terkendala bimbingan berkali-kali dengan pembimbing itu mungkin tidak terlalu tidak terlalu banyak terjadi ya karena dengan misalnya artikel ilmiah tadi kalian sudah punya materi tinggal diolah sedikit saja ditulis sudah jadi tidak perlu konsul bab 1, bab 2, bab 3 begitu kan tidak perlu langsung ditulis jadi langsung diterbitin tinggal nunggu saja nunggu revisi begitu. Nah, sehingga kami mengharap kegiatan ini bisa mempercepat skripsi mahasiswa. Seperti itu ya. Demikian yang bisa saya sampaikan ya terkait dengan SK ini. Saya mengingatkan kembali bahwa kegiatan alternatif ini masih dalam payung skripsi sehingga walaupun menggunakan kegiatan alternatif tetap harus melakukan pengajuan judul skripsi yang itu berkaitan dengan judul kegiatan alternatifnya. Sehingga jangan tahu-tahu sudah jadi outputnya baru lapor ke saya nggak akan terima. Jadi tetap harus lewat mekanisme pengajuan judul dulu dan konfirmasi bahwa pakai jalur normal skripsi atau alternatif kegiatan pengganti skripsi. Ya, itu yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Semoga bermanfaat ya. Dan tetap semangat untuk yang menyelesaikan skripsi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.